Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Saya di sini akan melakukan presentasi makalah soal keperawatan pada pasien gagal ginjal. Definisi gagal ginjal adalah ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi tubuh dalam keadaan normal. Gagal ginjal dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada gagal ginjal kronik dan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal yang menurun secara cepat, biasanya dalam beberapa hari, yang menyebabkan azotemia yang berkembang cepat. Lalu ada etiologi. Etiologinya terdapat tiga kategori utama kondisi penyebab gagal ginjal akut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kondisi prerenal atau hipofungsi ginjal. Lalu yang kedua kondisi intrarenal atau kerusakan aktual jaringan ginjal. Yang ketiga kondisi postural postrenatal, obstruksi aliran urin. Lalu ada manifestasi klinis. Keparahan tanda dan gejala bergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal. Kondisi lain yang mendasari dan usia pasien. Yang pertama itu ada kardiovaskuler, lalu dermatologi atau integumen, lalu gastrointestinal, neurologi, muskuloskeletal, reproduksi. Lalu di sini ada juga patofisiologinya. Terdapat 4 tahapan terjadinya gagal ginjal akut. Yang pertama itu merupakan awal kejadian penyakit dan diakhiri dengan terjadinya oliguria. Yang pertama itu ada periode oliguria, yang kedua itu periode diuresis, dan yang ketiga itu periode penyembuhan. Lalu di sini ada komplikasinya. Yang pertama itu ada komplikasi gagal ginjal. Yang gagal ginjal akut, yang pertama ada edema paru-paru, hiperkalemia, dan yang B, komplikasi gagal ginjal kronis. Lalu di sini ada konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian merupakan dasar utama proses perawatan yang akan membantu dalam penentuan status kesehatan dan pola pertahanan klien, mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan klien, serta merumuskan diagnosa keperawatan. Yang kedua ada anamnesa. Pada pengkajian anamnesis, data yang diperoleh yakni identitas klien dan identitas penanggung jawab. Identitas klien yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta diagnosis medis. Ada riwayat kesehatan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan pemeriksaan fisik. Lalu di sini ada diagnosa. Yang pertama itu diagnosanya ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan kerusakan fungsi ginjal. Yang kedua itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan anemi dan nyeri sendi sekunder terhadap gagal ginjal. Yang ketiga nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia, mual, dan muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Anamnesis yang keempatnya itu ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakitnya. Lalu di sini ada intervensi yang pertama. Yang pertama itu ada kelebihan volume cairan yang berhubungan dengan kerusakan fungsi ginjal. Yang pertama itu ada mengkaji status cairan, timbang berat badan harian, keseimbangan masukan dan haluaran,
turgor kulit dan adanya edema, distensi pena leher, tekanan darah, denyut, dan irama nadi. Lalu yang B-nya, memantau kreatin dan BUN serum, membatasi masukan cairan, menjelaskan pada pasien dan keluarga rasional pembatasan. Yang kedua, diagnosa kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan anemi, nyeri sendi sekunder terhadap gagal ginjal. Pertama itu mengkaji kebutuhan pasien dalam beraktivitas, penuhi kebutuhan, mengkaji tingkat kelelahan, mengidentifikasi faktor stres atau fisiologi yang dapat memberatkan, yang menciptakan lingkungan tenang dan periode istirahat tanpa gangguan, membantu aktivitas perawat diri yang diperlukan, berkolaborasi dengan pemeriksaan laboratorium darah. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Kebutuhan cairan terpenuhi ditandai dengan pengeluaran urin normal, tidak adanya edema, TTP dalam rentang normal, dan atrium serum dalam rentang normal. 2. Mampu berpartisipasi dalam aktivitas yang dapat ditoleransi ditandai dengan berkurangnya keluhan lelah dan peningkatan keterlibatan pada aktivitas sosial. Mampu mempertahankan masukan nutrisi yang adekuat ditandai dengan peningkatan berat badan seperti yang diindikasikan oleh situs individu. Yang keempat, ansietas klien berkurang ditandai dengan klien mampu meneguhkan pemahaman tentang kondisi, pemeriksaan, diagnostik, dan rencana tindakan serta sedikit melepas perasaan gugup atau takut. Lalu selanjutnya ada penutup. Ginjal atau renal adalah organ tubuh yang memiliki fungsi utama untuk menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dari darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Gagal ginjal adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Gagal ginjal dibagi menjadi dua bagian besar, yakni ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu dan ditandai dengan hasil pemeriksaan fungsi ginjal dan kreatinin darah dan kadar urea nitrogen dalam darah yang meningkat. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.